Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kita sebagai orang tua bingung banget ngadepin ledakan emosi anak yang rasanya kayak datang dari planet lain? Hari ini, kita bakal bedah bareng sebuah metode yang bisa mengubah cara kita melihat perasaan. Bukan cuma perasaan anak kita, tapi juga perasaan kita sendiri. Kalimat ini diucapin sama seorang terapis. Dan wow, ini benar-benar mengubah segalanya. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau emosi-emosi yang sulit, kayak sedih atau marah, itu bukan sesuatu yang harus kita hindari? Gimana kalau itu sebetulnya adalah sebuah pesan yang justru perlu kita dengerin baik-baik? Ini nih, pertanyaan inti yang bakal kita gali lebih dalam. Kita semua kan pengen ya anak kita bahagia, pastinya. Tapi, jangan-jangan fokus kebahagiaan doang itu justru bikin kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Oke, kita mulai dari sini ya. Yuk, kita bongkar sebuah ide yang kayaknya hampir semua orang tua pegang erat-erat. Tujuan utama kita itu ya bikin anak happy. Coba bayangin, di sebuah lokakarya ada 42 orang tua. Waktu ditanya apa sih harapan terbesar buat anak-anak mereka, 38 orang jawabnya sama, agar mereka bahagia. Ini nunjukin betapa dalamnya ide ini nancap di kepala kita. Padahal, hidup kan nggak selalu soal bahagia ya kan? Jadi, gimana kalau kita geser sedikit tujuannya? Bukan cuma bahagia, tapi kecerdasan emosional. Nah, ini nih senjata yang jauh lebih ampuh buat ngadepin hidup yang rumit. Ini soal ngasih anak kita peta dan kompas buat mengarungi lautan emosi. Bukan cuma ngajarin mereka berlayar di danau yang tenang. Nah, ini bagian yang mungkin agak aneh nih. Untuk bisa dukung emosi anak, kita justru harus mulai dari diri kita sendiri orang dewasanya. Jadi ini bukan soal benerin anak, tapi lebih ke benerin hubungan kita sendiri dengan emosi. Para penulis buku ini sadar banget, banyak metode parenting di luar sana itu lupa satu hal yang super penting, kesiapan emosional orang tuanya. Logikanya sederhana sih, kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita sendiri nggak punya kan? Analogi ini karang banget ya. Coba pikirin deh, zaman dulu kan nggak ada tuh yang namanya car seat. Sekarang, kita nggak bakal berani jalan tanpa itu, karena ilmu pengetahuan udah nunjukin cara yang lebih aman. Nah, hal yang sama persis berlaku buat cara kita ngerespons emosi. Cara kita harus ikut berkembang seiring dengan pemahaman kita. Oke, terus solusinya apa dong? Nah, ini dia. Metodenya disebut Collaborative Emotion Processing atau disingkat CEP. Kedengarannya mungkin agak ribet ya, tapi idenya sebetulnya simple dan mendasar banget. Kata kuncinya di sini, ingat-ingat ya, adalah bersama. Ini bukan soal nyuruh anak, udah sana nangis aja di kamar biar tenang. Bukan, ini soal kita ada di sana bareng mereka, nemenin mereka, nunjukin gimana caranya ngelewatin perasaan itu dengan aman. Nah, bagian ini menarik banget karena ngejelasin perbedaan yang krusial. Regulasi diri itu kayak, bayangin Anda lagi di restoran, pesanan salah, dan Anda tuh marah banget, mendidih di dalam. Tapi di luar, Anda tetap kelihatan tenang. Nah, itu perilaku Anda berhasil diregulasi. Tapi emosi marahnya, itu baru benar-benar diproses nanti, pas Anda curhat ke pasangan atau teman dekat. Dan segitiga ini ngegambarin alurnya dengan jelas banget. Waktu anak lagi tantrum, itu tuh badannya ngambil alih. Otak logisnya lagi off. Jadi kita nggak bisa langsung loncat ke, ayo kita cari solusinya, nggak bisa. Kita harus mulai dari paling bawah. Tenangin dulu badannya, sistem sensoriknya. Oke, teori udah cukup. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana sih CP ini diterapin di dunia nyata. Ini ada cerita tentang seorang anak, namanya Amaya, dan biskuitnya yang patah. Jadi ceritanya si Amaya ini ngamuk gara-gara biskuit camilannya patah. Reaksi pertama orang dewasa di situ bukannya bilang, "Alah, gitu aja kok marah," tapi malah validasi perasaannya. Ia mengakui dan menamai frustrasi Amaya yang langsung nunjukin kalau ia paham. Lihat kan gimana ini nyambung sama segitiga pertumbuhan tadi? Si orang dewasa ini ngelihat reaksi tubuh Amaya, sistem sensoriknya, dan langsung nawarin pelepasan fisik. Ini adalah langkah pertama yang penting banget, tenangin badan dulu. Setelah badan mulai tenang, baru deh langkah selanjutnya, koneksi emosional. Tawaran pelukan ini bukan sekedar pelukan biasa loh, ini namanya co-regulation. Momen buat ngebangun lagi rasa aman sebelum kita mikirin solusi. Baru sekarang, setelah Amaya udah tenang dan ngerasa nyambung lagi, otak berpikirnya bisa diakses. Perhatiin deh, orang dewasanya nggak ngasih solusi, tapi ngajak Amaya mikir bareng, dengan lembut ngebimbing dia buat ngevaluasi idenya sendiri.
Oke, jadi intinya gimana caranya kita bisa mulai nerapin ini? Ingat ya, ini bukan soal jadi orang tua yang sempurna. Sama sekali bukan. Ini soal kita punya peralatan yang pas di waktu kita butuhin. Metafora ini benar-benar kena deh. Kita kan nggak pernah ngerencanain ban kempes, tapi kita selalu sedia ban serep kan? Nah, anggap aja alat-alat ini tuh ban serep di bagasi parenting kita. Siap sedia buat ngadepin emosi yang seringnya datang tiba-tiba dan di waktu yang nggak pas. Semuanya itu dimulai dari cara kita mikir. Waktu kita ngelihat perilaku anak bukan sebagai dia sengaja ngelawan, tapi sebagai cara dia ngasih tahu ada perasaan besar di dalam diriku, seluruh respons kita bakal berubah. Dari yang tadinya reaktif, jadi suportif. Nah, ini rangkuman praktis yang bisa langsung Anda coba. 4 langkah simpel buat mulai. Tapi ingat, ini adalah sebuah latihan. Bakal ada hari-hari yang berat, dan itu nggak apa-apa. Kuncinya adalah terus coba lagi dan lagi. Dan sebagai penutup, yuk kita refleksi sedikit ke diri kita sendiri. Coba pikirin emosi apa sih pada anak Anda yang paling bikin Anda nggak nyaman, dan jangan-jangan emosi itu sebenarnya lagi berusaha ngasih tahu sesuatu, bukan ke anak Anda, tapi ke Anda. Merenungkan ini bisa jadi langkah pertama yang paling kuat dalam perjalanan ini.